Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat datang dalam ibadah minggu ini, minggu ke-9 setelah Trinitatis, dengan tema Semua Janji Tuhan Dipenuhi. Untuk itu, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk penyembahan kepada Allah. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8 ayat 1 sampai 3. Setara usia
dan anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Agar hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan padanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah di hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada Yesus Kristus, anak-Mu, agar kami menjadi milik-Nya. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, agar kami hanya berharap kepada-Mu. Janganlah biarkan jemaat-Mu berpengharapan hanya kepada hal-hal yang fana, sebab hanya Engkaulah sumber pengharapan dan keselamatan kami yang abadi. Kiranya kasih setia-Mu mengawal kami senantiasa dalam perjalanan kami menuju hidup kekal di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita angkat pujian, kita bernyanyi, Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Percaya Kau Tuhan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai panduan khotbah pada minggu ke-9 setelah Trinitatis yang diambil dari 2 Korintus 1 ayat 15 sampai 24. Marilah kita membaca secara bersama-sama 2 Korintus 1 ayat 15 sampai 24. Beginilah firman Tuhan. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini? Atau, adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri, sehingga padaku serentak terdapat ya dan tidak? Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak, ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah iya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada iya. Sebab Kristus adalah iya. Bagi semua janji Allah, itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, Memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku, ia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bukan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya, kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mendengarkan firman Allah, yang memelihara serta mengamalkannya. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227 ayat 1 dan 2. Pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang. Aku bayangkan hidup menyendiri, kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, akan tepiskan tiada lihat surya yang cemerlang, akan abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup bersama, bernikmati ciptaan megah. Tetapi puncak dalam sejati, rumahmu nanti akan kurai mahkota yang abadi, hidup di surga tenang. Jemaat dikasihi Tuhan, kita sering gagal mengasihi Allah dan sesama kita melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Mari kita tundukkan kepala, merenungkan hidup kita, dan mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing.
kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, yang Maha Pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu kepada kami, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu, sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita mendengarkan pujian kor dari pemuda-pemudi GKPI.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 3. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak tuhan. Apa ajaran ku ikut, apa juga maksudku, Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum Taurat ke-5 sampai dengan hukum Taurat ke-8. Beginilah bunyinya hukum Taurat ke-5. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan engkau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat ke-8, jangan engkau mencuri. Sampai di situ pembacaan hukum Taurat. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1, 3 dan 4. Bila nanti Yesus datang menata
marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sambut sabda Tuhan. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Benar Tuhan, kami menyambut sabda-Mu, sabda yang menghangatkan kehidupan kami. Karena Engkau adalah sumber kenikmatan, Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber anugerah. Kami bersyukur untuk perjamuan rohani yang Engkau sediakan. Kami mau menikmatinya. Berkuasalah Tuhan di hati kami, sehingga damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memberkati setiap hati yang terbuka untuk Tuhan, dan setiap telinga yang setia dengar-dengaran dengan Tuhan berbicara. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, pada minggu, pada gelombang keempat ini dari kitab Yosua, pasal yang ke-21. Saya mau kita membacanya, silakan buka handphone atau di Alkitab elektronik Anda, dari Yosua pasal yang ke-21, ayat yang ke-43, sampai ayat yang ke-45. Sangat singkat, tapi kita membaca bergantian. Ayat 43 kami,
Saudara-saudara, ayat 44 nanti ayat 45 kita bersama. Yosua 21 ayat 43 sampai 45. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Mari bersama. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Shalom. Shalom, Tuhan berkati. Saudara-saudara, saya mau menyapa kita semua. Saya mau sapa dulu yang utama, yang live streaming mungkin karena ada mungkin di rumah sakit atau dalam perjalanan. Angkat handphonemu, saya mau sapa dulu yang live streaming. God bless, Tuhan memberkatimu. Ya. Saya mau sapa yang di sayap kiri, yang di depan, yang sayap kanan. Angkat handphonemu, nyalakan lampumu. Tuhan memberkatimu. Dan kita yang sekarang di ruang, baik yang di atas, kita yang di sini, angkat handphonemu. Tuhan memberkatimu. Tuhan berkati. Oke, saudara-saudara, ayat yang kita baca sangat singkat. Ada mungkin yang tadi tanya-tanya, kok bisa bawa bunga pendeta gitu ya. Oke, saya memulai sebuah semacam pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Tolong Amang Inang Sintua di tempatnya mencek siapa yang duluan bisa berani berdiri menjawab pertanyaan saya, nanti akan kasih bunga sama dia. Ya, oke ya. Silakan buka handphonemu, buka searching. Saya akan membacakan satu kalimat lagu. Ya, satu kalimat lagu, Anda menyebut judul lagu itu. Ya, satu kalimat, dengar ya. Bukan matahari bila tak menyinari. Sekali lagi, bukan matahari bila tak menyinari. Ayo, siapa yang berani berdiri? Oke, oh Evan. Saya bilang silakan Evan. Oh ya, anak perempuan dua. Oke, Oke, Evan. Oke, nanti saya kasih bunganya. Sepenuh hati. Ya, saudara-saudara, saya mau buka, Anda buka itu, kita mau baca. Ya, silakan buka handphonenya, kita mau baca dan kita nyanyikan nanti. Ini soal keteguhan hati loh. Tuhan berjanji keteguhan hati Tuhan. Oke ya, udah ketemu ya di handphonenya masing-masing. Saya akan baca, lalu saudara-saudara misalnya gini, bukan matahari, Anda semua saudara-saudara akan mengikuti bila tak menyinari. Bukan kuntum bunga, lalu saudara-saudara gitu ya. Oke ya, kita mulai ya. Bukan matahari, bukan kuntum bunga, dan bukan cinta, bukanlah cinta. Saudara-saudara, kita akan udah prepare musiknya ya, kita akan nyanyikan itu ya. Hanya refrennya. Bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, dan bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati.
Terima kasih saudara-saudara. Maksud saya begini. Itu lagu sebenarnya tahun 2009. Udah lahir ya tahun 2009 ya. Tapi masih SD lah mungkin. Tahun 2009 udah ada lagu itu. 2009 udah ada lagu itu soundtrack film Anda Ia Tahu. Film romantis loh, bagus tahun 2009. Ya. Lalu 2 tahun lalu Roni, ya kan? Itu lagunya Roni kan. Roni Parulian. Siapa di sini fans Roni? Saya Liodra. Sampai sekarang masih Liodra. Walaupun ada yang baru, Kerin. Ya. Lalu Mei 2 bulan lalu saudara-saudara di Indonesian Idol, Shelina Grace. Kan itu sekarang jadi juara Indonesian Idol. Mereka duet bareng dengan Roni. Shelina Grace juara Indonesian Idol bareng dengan Roni menyanyikan Sepenuh Hati. Apa yang mau saya katakan dengan kita itu, saudara-saudara? Saya mau katakan tentang Shelina Grace. Siapa? Dia anak Tuhan yang baik. Dia kalau mau tampil selalu doa dulu. Dia asal kemana-mana selalu mengandalkan Tuhan dulu. Bahkan dia bilang, Tuhan aku besok grand final. Aku mau hadirat Tuhan, turunlah di panggung Indonesian Idol. Betapa hebatnya dia. Dari orang, kan dia curhat itu di Instagramnya kan ada. Sampai dibully orang dia. Dia bisa bangkit saudara-saudara dari orang yang terpuruk, yang tidak terlalu dianggap menjadi orang yang hebat. Karena apa? Dia bilang ada Tuhan yang memberi kekuatan. Lalu ketika dia juara pun dia bilang, maunya jangan aku yang dikenal orang, maunya Tuhanku yang dikenal orang. Dia membaca sejarah hidupnya, dia membaca perjalanan hidupnya, dia membaca siapa dia dengan Tuhannya. Saudara-saudara, pola keyakinan daripada Shelina Grace itu yang mau saya pakai teorinya, memahami teks Yosua ini. Cara itu saya pakai agar lebih mudah Anda pahami. Karena Yosua ini kan tentang bangsa Israel. Komunitas ini sebenarnya mau mengajarkan komunitas kebangsaan orang Yahudi, orang Israel. Jadi, saudara-saudara, dengan metode membaca sejarah, kan kadang-kadang kan kita tidak bisa membaca sejarah hidup kita. Kadang-kadang kita bisa gagal membaca siapa kita. Kadang-kadang kita tidak mampu melihat sisi lemah kita, sisi kekuatan kita. Maka cara itulah kita pakai, sebab teks Yosua ini oleh penulisnya ingin mendeklarasi, declare, create, aku percaya, aku ada Tuhan. Ini pengakuan yang dituliskan oleh penulis Yosua tentang perjalanan bangsa Israel. Ratusan tahun loh saudara-saudara. Ratusan tahun. Jadi fase ini sangat berat, sangat banyak. Jadi penulis Yosua bukan di awal dia ceritanya, enggak. Ini sudah selesai tahapan-tahapan. Kayak seperti ini gini. Anda, saudara-saudara, kan sekarang lagi libur kuliah ya. Apakah waktu libur kuliah Anda ini bisa Anda pakai untuk membaca? Ini namanya retrospektif. Membaca ulang
1 tahun ke belakang, 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, perjalanan hidupmu, sehingga itu nanti akan menjadi kekuatan bagimu memasuki semester baru, fase baru. Ada mungkin yang baru datang akan kuliah, ini waktunya membaca perjalanan hidup. Itu yang mau dipakai dalam teks ini, saudara-saudara. Jadi mereka, orang-orang Israel diajak mengingat, oh ya, opung kita dulu budak di Mesir, diperbudak di Mesir, tidak ada harga dirinya. Lalu Allah mengasihi mereka, diangkat mereka oleh Musa. Ayo Musa, bawa bangsaku itu, aku nggak mau bangsa itu terpuruk, aku nggak mau mereka terhina, aku nggak mau anakku itu terhina, aku nggak mau boruku itu terhina. Angkat dia dari Mesir. Jadi mereka mengingat bahwa ada kuasa Tuhan bekerja ketika mereka di Mesir, lalu melewati laut Tebrau, laut yang sangat mematikan, tetapi mereka berhasil. Mereka bisa lolos, mereka bisa menyeberang. Aku kok bisa lulus ya Tuhan? Aku kok bisa IP ku 3,8 ya Tuhan? Aku kok bisa, anakku bisa kukuliahkan Tuhan? Ada masa-masa saudara-saudara kita tidak mampu melihat cara Tuhan. Jadi bangsa Israel itu ingin digerakkan imannya membaca tangan Tuhan, janji Tuhan. Kalau di Korintus itu bukan janji Tuhan, itu janji Paulus. Setiap orang pasti bisa lemah, tetapi kalau Tuhan yang berjanji, kan Paulus bilang itu tadi, aku memanggil Tuhan, I swear by the moon and the sky. Itu lagu masa kami dulu. Berjanji, aku memanggil, tapi Allah berjanji mengikatkan dirinya, aku menghargaimu, aku menyayangimu. Jadi bangsa Israel itu, iya, kita di padang gurun. Ada masa-masa di padang gurun itu, Anda tidak pernah ke padang gurun, tapi di rumah kami ya, putriku di sini ada Bella Mairen. Kalau udah padam lampu, itu otomatis signal putus kan. Jadi nggak bisa main game, nggak bisa GoFood lah. Jadi seperti itulah orang di padang gurun, tidak ada bisa koneksi apa-apa. Tetapi bangsa Israel bisa dibawa Tuhan. Mereka menaklukkan tanah Kanaan. Berperang, mengangkat pedang, membunuh orang. Disitulah mereka melihat bahwa tanah Kanaan itu, tanah yang dijanjikan, itulah Israel sekarang. Ada di sini yang belajar hukum internasional. Itu pertengkaran Israel dengan negara-negara lain, tanah itu. Ini tanah yang diberikan Tuhan kepada opung kami, jangan kalian keberatan. Itu saudara-saudara. Ya, jadi sesudah itu dilihat, oh ya ini bagiannya tanahmu di sana, nanti di sana tanah untuk ibadah. Jadi pekerjaan mereka sudah memasuki tahapan yang pertama selesai. Maka apa? Semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Saudara-saudara, Anda bisa melewati fase dari SMP, SMA, lalu kuliah, semester 3, semester 5. Tahapan-tahapan itu, disitulah pengakuan yang muncul. Dikatakan, oh ternyata semua janji Tuhan itu yang dikatakan ke nenek moyang kita, ke leluhur kita, ternyata digenapi. Padahal Abraham udah mati. Iya kan? Yakub udah mati. Artinya apa? Ada janji Tuhan kepada keluarga kita, kepada opung kita, kepada bapak kita, kepada Anda. Mungkin Anda tidak harus menikmati sekarang.
Jadi itu yang dikatakan, oh rupanya semua janji Tuhan dipenuhi. Maka saya ingin kembali kita membaca teks itu. Lagu tadi. Coba buka handphone kembali. Sepenuh hati kita mau membaca dengan bergantian. Ya. Saya mau kita membaca bergantian. Kan ada satu frasa atau kalimat akan mau saya tambahkan. Oke ya, kita baca. Kalau saya bilang bukan matahari, Anda semua kan sambut ya. Oke. Bukan matahari. Pai, kenapa Anda mau semangat ya? Bukan matahari. Bukan kuntum bunga. Dan bukanlah cinta. Saya tambahkan. Dan bukan Tuhan yang kita sembah bila tak menggenapi semua janjinya. Itulah Tuhan. Kalau Dia sudah berjanji, itu semua akan digenapi. Saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, penulis kitab Yosua mau menggerakkan orang Israel membaca seluruh perjalanan hidup. Oh ya, dulu aku SD, dulu aku SMP, oh dulu aku kuliah. Jadi mereka memaknai, membaca masa lalu dengan kaca mata iman. Ingat saudara-saudara, cara kita membaca masa lalu akan menentukan sikap kita pada Tuhan. Saya ulangi. Cara kita membaca masa lalu akan menentukan cara kita memahami Tuhan. Cara kita membaca masa lalu menentukan cara kita bersikap hari ini. Cara kita membaca masa lalu menentukan sikap kita ke depan mau jadi apa. Itu namanya teori retrospektif psikologis. Oh iya, masa lalu. Saudara-saudara, saya masih ingat dulu waktu SMP kelas 7 saya. SMP kelas 1. Bapak saya pendeta. Jadi waktu itu mereka ada rapat pendeta. Motor bapakku itu, sepeda motor bapakku itu. Waktu saya SMP. Entah berapa puluh tahun lalu, nggak bisa otakku. Saya bawa sepeda motor bapakku itu. Ketahuan sama bapakku tahu, diambil rotan, dihajar aku. Pak, kalau mati orang kau tabrak, kalau mati kau. Nangis sampai sakit di sini. Lalu rotan itu saudara-saudara apa? Diletakkan bapakku di kamarku. Diletakkan. Gak kupukul lagi kau ya, tapi lihat ini. Jadi masih ada waktu itu pikiran saya, bapakku ini kok kejam kali lah. Emangnya aku gak bisa pakai sepeda motor itu. Aku merasa membaca masa lalu itu dengan salah. Tapi setelah saya kuliah, setelah saya pendeta, apalagi sekarang, saya bilang, Tuhan, terima kasihlah bapakku itu kau buat seperti itu, sehingga aku memperbaiki diriku. Lihat ya, ada bedanya. Cara kita membaca masa lalu menentukan sikap kita hari ini. Cara kita membaca masa lalu menentukan sikap kita ke depannya. Memang ingat, semua kita akan punya masa lalu, masa kecil. Itu masa kecilku, itu masa laluku. Tapi tidak semua orang mampu membacanya dengan baik. Dalam keluarga juga begitu saudara-saudara, Bapak Ibu, pengantin muda, keluarga muda. Tidak semua. Sehingga apa? Pertengkaran yang lebih banyak. Negatif-negatifnya yang lebih banyak. Ini kitab Yosua mau mengatakan Tuhan menggenapi janjinya. Jadi bangsa Israel itu mau diajak menjawab satu hal. Siapa yang sesungguhnya bekerja di balik semua keberhasilan itu? Siapa yang bekerja di dalam semua perjalanan hidup?
Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Cara kita membaca masa lalu menentukan sikap kita hari ini. Jadi mereka menjawab, 4 kali disebut, Tuhan memberi negeri, Tuhan memberi keamanan, Tuhan menyerahkan musuh, dan Tuhan menggenapi. Bukan berarti orang Israel tidak bekerja, bukan berarti mereka tidak menghunus pedang melawan musuhnya. Tetapi di dalam pekerjaan, melalui ketaatan bekerja, Tuhan memberkati. Melalui ketaatan untuk belajar ulia, menjumpai dosenmu, berdiskusi dengan temanmu, itu dipakai Tuhan membuatmu berhasil dalam studi. Jangan hanya berdoa. Tuhan memberi tanah kepada mereka, maksudnya apa? Ada tempat yang menetap. Mereka 40 tahun menjadi pengembara. Saudara-saudara, nggak apa-apa, Anda sekarang pengembara. Ya, kuliah di sini, ditempatkan besok di Papua, berangkatlah. Ya, berangkat besok ke Jambi, berangkatlah, pilgrim, mengembara. Akan ada waktunya Tuhan memberimu tanah menetap. Jangan takut mengembara, amin. Jangan takut, mental harus kuat. Saudara-saudara, 4 kali Tuhan mengatakan itu. Mereka diberi tanah, membangun ekonomi, membangun keluarga, membangun anak-anak. Lalu ada juga mendirikan mezbah, memberi keamanan. Itu sebabnya penulis Yosua bilang, "Uya, semua baik. Tuhan engkau menjawab semua janjimu." Persoalannya kan kadang-kadang kita tidak mampu membaca janji Tuhan itu kepada kita. Saudara-saudara, mungkin hari ini kita masih bergumul dengan hidup kita. Tidak ada hidup yang tidak ditandai dengan pergumulan. Tidak ada hidup yang tidak ditandai dengan persoalan. Tidak ada hidup yang tidak ditandai dengan pergumulan-pergumulan. Orang yang hebat bukan berarti tidak punya masalah. Orang yang beriman bukan berarti tidak punya pergumulan. Orang yang diberkati bukan berarti tidak pernah jatuh. Berjalanlah Anda. Kuliahlah, bekerja. Kalaupun engkau jatuh, lihat, imani Tuhan bekerja. Berani menderita. Berani capek. Di sana Tuhan mau bekerja. Kita bernyanyi dulu, janjimu seperti fajar. Silakan buka handphone saudara, kita bernyanyi semua. Janjimu seperti fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak sanggup, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar.
seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar, Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jadi saudara-saudara, Allah yang disembah oleh orang Israel adalah juga Allah yang kita sembah. Allah yang disembah oleh orang Israel adalah Allah yang memberkati kita. Itu jaminan, itu janji. Allah berjanji menyertai kita. Yesus katakan, hendaklah engkau setia sampai mati. Aku akan menganugerahkan mahkota kehidupan. Aku akan menyertai engkau. Maka jalanilah hidup ini. Ya, bisa engkau jatuh. Hadapilah tantanganmu. Ya, bisa engkau gagal. Jangan takut jatuh. Jangan takut gagal. Hadapi, bekerja. Ya, tidak harus mendapat jabatan yang sangat tinggi. Kita percaya bahwa Allah yang menyertai kita. Dikatakan bahwa Allah itu akan menggendong kita apabila jatuh, dan di sanalah Allah kita rasakan, kita lihat bekerja. Sebab Allah kita akan menggenapi semua janjinya. Maka saudara-saudara, bukan matahari bila tak menyinari, bukan kuntum bunga bila tak mewangi, bukanlah cinta bila tidak sepenuh hati, dan bukan Tuhan yang kita sembah bila tak menggenapi semua janjinya. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih. Engkau begitu baik memberkati orang Israel, mengasihi mereka, bahkan membuat mereka istimewa. Kami meyakini bahwa kami juga adalah pribadi-pribadi yang Engkau hargai. Benar Tuhan, kami harus bekerja. Mungkin juga kami harus gagal, mungkin juga kami harus jatuh. Tapi di sana Engkau berjanji mengangkat kami, menggendong kami, hingga kami bisa keluar dan berhasil melewati fase-fase pergumulan itu. Tuhan, kami percaya ke depan Engkau akan terus menuntun kami. Kami merasakan dan melihat Engkau ada membawa kami ke dalam kehidupan lebih baik. Maka diberkatilah kami semua, saudara-saudara kami yang datang ke hadirat Tuhan dalam meja perjamuan rohani ini. Agar kami semua pulang dengan berkat, dikuatkan, diberi damai sejahtera. Orang yang sedang mengalami masalah, hampir berputus asa, Roh Kudus-Mu menguatkan kami. Biarlah kami menikmati hidup yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Engkau memberkati gereja ini, pendeta, majelis, penatua, dalam ikatan Roh Kudus, sehingga kemuliaan-Mu menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Kita bernyanyi, kita lanjutkan acara kita. Ku ada
mengangkat wajahku, selamanya kau hebat bagiku. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Mu, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Saudara-saudara, kita akan memberi persembahan kudus yang terbaik untuk Tuhan. Inilah firman Tuhan. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin.
Ya Allah, Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilai ya Tuhan, dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkatilah semua ya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Mana nakal? Kita po. Kita po. Cepat besar, cepat besar. Ih, udah ini. Sama-sama kali naklet. Mau besar ya, Bu? Mau besar. Alah. Siapa? Salam bobong lu, salam bobongnya. Logis bobongnya. Logis.